Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yul Rahmayani. Nomor induk mahasiswa 180351003. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program studi akuntansi. Saat ini saya sudah semester 5. Di sini saya akan menerangkan mata kuliah teori akuntansi. Dosen pengampu yang saya hormati Bu Desi Arigawati. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah laporan arus kas. Laporan arus kas. 1. Apa kelebihan laporan arus kas? 2. Struktur laporan arus kas. Yang ketiga, sejarah laporan arus kas. Yang keempat, melaporkan arus kas dari operasi. Dan yang kelima, penyusunan laporan arus kas secara lengkap. Apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas adalah laporan yang memulai informasi arus kas masuk ke dan arus kas keluar dari suatu entitas selama periode. Arus kas dirinci menurut kegiatan. A. Kegiatan operasional, ada menjual barang atau jasa, membeli barang, dan membayar gaji. B. Kegiatan investasi, ada membeli aktiva tetap, membeli investasi, dan menjual AT atau investasi. C. Kegiatan pendanaan, ada menerbitkan saham, menerbitkan obligasi, dan membayar dividen. Menunjukkan adanya arus kas masuk. Penjualan dan piutang, yaitu menjual barang secara kredit, piutang dan kas, yaitu menerima uang. Menunjukkan adanya arus kas keluar. Kas dan hutang gaji, yaitu mengeluarkan uang, dan hutang gaji dan biaya gaji, yaitu mencatat biaya. Kesimpulannya, arus kas masuk dan arus kas keluar dapat ditentukan dengan memperhatikan akun pendapatan dan biaya atau beban. Pendapatan dan biaya atau beban sampai laporan laba rugi. Kapan munculnya biaya penyusutan aktiva tetap? Pada saat penyesuaian buku besar. Berikut penyesuaian buku besar. Account yang pertama yaitu biaya penyusutan, masuk ke debit senilai Rp4.500.000. Account yang kedua akumulasi penyusutan, masuk ke kredit senilai Rp4.500.000. Penyusutan tidak mengakibatkan adanya kas masuk ataupun kas keluar. Apa yang menyebabkan adanya kas masuk? Penjualan barang dagangan tunai. Berikut account yang pertama adalah kas, masuk ke debit senilai Rp4.500.000. Kasnya menjadi Rp4.500.000. Jadi besarnya kas masuk dari penjualan dapat dilihat di laporan laba rugi. Account yang kedua yaitu penjualan, masuk ke kredit senilai Rp4.500.000, maka penjualannya sama dengan Rp4.500.000. Penjualan dilaporkan di laporan laba rugi. Penjualan barang dagangan secara kredit senilai $3.000, diterima piutang senilai $2.500. Account yang pertama yaitu piutang, masuk ke dalam debit senilai $3.000. Jadi piutangnya sama dengan $3.000. Account yang kedua yaitu penjualan, masuk ke kredit senilai $3.000. Jadi penjualannya sama dengan $3.000. Account yang ketiga yaitu kas, masuk ke debit senilai $2.500. Jadi kasnya sama dengan $2.500. Dan account yang terakhir yaitu piutang, masuk ke kredit yaitu senilai $2.500. Jadi piutangnya sama dengan $2.500. Jadi kas masuk sama dengan penjualan ditambah dengan piutang awal dan dikurang dengan piutang akhir. Jadi kas masuk sama dengan $3.000 ditambah 0 dikurang 500 sama dengan $2.500. Berikutnya bentuk laporan. Bentuk laporan dibagi menjadi dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.
Metode langsung yaitu arus kas dari operasional dirinci sesuai rincian dalam laporan laba rugi. Sedangkan metode tidak langsung yaitu arus kas dari operasional tidak dirinci sesuai rincian dalam laporan laba rugi. Apa yang sama antara bentuk langsung dan tidak langsung? Arus kas kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Berikut adalah contoh laporan arus kas PT ABC untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000. Aliran kas yang berasal dari kegiatan operasi, yaitu laba bersih menurut laporan laba rugi senilai Rp90.500 ditambah dengan biaya depresiasi senilai Rp18.000, lalu ditambah penurunan persediaan kantor senilai Rp8.000, lalu ditambah lagi dengan kenaikan hutang jangka pendek senilai Rp16.800, dan yang terakhir ditambah dengan kenaikan hutang biaya senilai Rp1.200. Jadi totalnya sama dengan Rp44.000 ditambah dengan laba bersih menurut laporan laba rugi tadi senilai Rp90.500. Jadi totalnya sama dengan Rp134.500. Lalu dikurangi dengan kenaikan biaya dibayar di muka senilai Rp1.000, dikurangi lagi dengan kenaikan piutang usaha senilai Rp9.000, dikurangi lagi dengan penurunan hutang pajak senilai Rp1.500, dan yang terakhir dikurangi dengan laba penjualan aktiva tetap senilai Rp30.000. Jadi totalnya sama dengan Rp93.000. Jadi aliran kas bersih dari kegiatan operasi sama dengan Rp93.000. Aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi, yaitu kas masuk yang berasal dari penjualan investasi senilai Rp75.000 dikurang dengan kas keluar untuk membeli peralatan senilai Rp157.000. Jadi aliran kas keluar neto untuk kegiatan investasi sama dengan minus Rp82.000. Aliran kas dari kegiatan keuangan. Kas yang diterima dari penjualan saham senilai Rp160.000 dikurangi dengan kas untuk membayar dividen yaitu senilai Rp23.000 dan dikurangi kas untuk membayar obligasi senilai Rp125.000. Jadi totalnya sama dengan Rp148.000. Aliran kas masuk neto dari kegiatan keuangan yaitu senilai Rp12.000. Kenaikan kas yaitu senilai Rp23.000. Saldo kas pada awal tahun yaitu Rp26.000 dan saldo kas pada akhir tahun senilai Rp49.000. Berikut contoh laporan arus kas PT ABC yang kedua untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000. Aliran kas yang berasal dari kegiatan operasi. Kas yang diterima dari pelanggan yaitu senilai Rp951.000 dikurangi dengan kas untuk membeli persediaan yaitu senilai Rp555.200 dan dikurangi lagi dengan kas untuk membayar biaya operasi senilai Rp259.800, dikurangi lagi dengan kas untuk membayar bunga yaitu senilai Rp14.000, dan yang terakhir dikurangi dengan kas untuk membayar pajak senilai Rp29.000. Jadi total aliran kas masuk bersih dari kegiatan operasi adalah Rp93.000. Aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi, yaitu kas masuk yang berasal dari penjualan investasi senilai Rp75.000 dikurang dengan kas keluar untuk membeli peralatan senilai Rp157.000. Jadi aliran kas keluar neto untuk kegiatan investasi adalah min Rp82.000. Aliran kas dari kegiatan keuangan. Kas yang diterima dari penjualan saham yaitu senilai Rp160.000 dikurangi dengan kas untuk membayar dividen senilai Rp23.000
dan kas untuk membayar hutang obligasi senilai Rp125.000. Jadi totalnya sama dengan Rp148.000. Aliran kas masuk neto dari kegiatan keuangan yaitu senilai Rp12.000. Kenaikan kas yaitu senilai Rp23.000. Saldo kas pada awal tahun yaitu senilai Rp26.000 dan saldo kas pada akhir tahun yaitu senilai Rp49.000. Data apa saja yang digunakan untuk menyusun laporan arus kas? Berikut data yang digunakan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, neraca awal dan akhir tahun. Dan yang ketiga adalah data tambahan. Berikut laporan arus kas metode langsung. Arus kas dirinci menurut kegiatan. A. Kegiatan operasional. Ada menjual barang atau jasa, membeli barang, dan membayar gaji. B. Kegiatan investasi. Ada membeli aktiva tetap, membeli investasi, dan menjual AT atau investasi. C. Kegiatan pendanaan, yaitu ada menerbitkan saham, menerbitkan obligasi, dan membayar dividen. Arus kas dari kegiatan operasional. Arus kas masuk dari yang pertama penjualan barang atau jasa, yang kedua penjualan trading securities, yang ketiga pendapatan bunga dan dividen. Arus kas keluar untuk yang pertama pembelian barang dagangan dan TS, yang kedua pembayaran biaya operasional, dan yang ketiga pembayaran pajak. Arus kas masuk dari penjualan, lalu ke kas, lalu arus kas keluar untuk biaya-biaya, dan masuklah ke laporan laba rugi, lalu disusun dengan dasar akrual. Ada penjualan yang belum diterima uangnya dan ada biaya belum dibayar tapi sudah dilaporkan di laporan laba rugi. Selanjutnya, pendapatan dan biaya yang di income statement atau laporan laba rugi perlu disesuaikan. Arus kas masuk dari penjualan barang atau jasa. Penjualan yang dilaporkan di laporan laba rugi dikoreksi dengan perubahan saldo piutang dagang atau usaha. Karena penjualan di laporan laba rugi disusun dengan secara dasar akrual. Penjualan tidak selalu sama dengan arus kas masuk. Bagaimana cara mengoreksinya? Yaitu penjualan ditambah dengan piutang awal dan dikurang dengan piutang akhir, yaitu sama dengan arus kas masuk dari pelanggan. Atau penjualan dikurang dengan kenaikan piutang atau ditambah penurunan piutang. Berikut perhitungan arus kas masuk dari pelanggan. Dari data-data di atas, penjualan sama dengan Rp100.000. Piutang tanggal 31 Desember 2001 senilai Rp1.000. Ditambah, jadi hasilnya Rp101.000. Lalu piutang tanggal 31 bulan Desember 2002 senilai Rp900. Jadi arus kas masuk dari pelanggan adalah Rp100.100. Arus kas keluar untuk kegiatan operasional. Yang pertama pembelian barang dagangan, yang kedua pembelian trading securities, yang ketiga pembayaran biaya operasional, dan yang keempat pembayaran pajak. Kas keluar ditentukan dengan memperhatikan dibeli, jadi timbullah hutang baru dibayar. Lalu disimpan, timbullah persediaan. Lalu dijual, timbullah harga pokok penjualan. Arus kas keluar untuk pembelian barang dagangan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, tak ada saldo persediaan dan hutang atau awal dan akhir tahun. Yang kedua, saldo persediaan dan hutang atau awal tak sama dengan saldo akhir tahun. Dan yang ketiga, saldo persediaan dan hutang atau awal sama dengan akhir tahun. Tidak ada persediaan dan hutang. Semua barang yang dibeli telah dibayar dan barangnya telah dijual semua. Maka harga pokok penjualan sama dengan arus kas keluar untuk pembelian barang.
Ada persediaan dan hutang, tapi saldonya tidak berubah, yaitu semua barang yang dibeli telah dibayar dan barangnya telah dijual semua. Maka harga pokok penjualan sama dengan arus kas keluar untuk pembelian barang. Ada persediaan dan hutang, tapi saldonya berubah, yaitu tidak semua pembelian telah dibayar dan tidak semua barang yang dibeli telah dijual. Maka harga pokok penjualan tidak sama dengan arus kas keluar untuk pembelian barang. Bagaimana cara mengoreksinya? Yaitu HPP ditambah persediaan akhir, lalu dikurang persediaan awal, ditambah hutang awal, dan dikurang hutang akhir, yaitu sama dengan arus kas keluar ke pemasok atau pembeli barang. Atau bisa juga HPP ditambah dengan kenaikan persediaan dan dikurangi kenaikan hutang. Arus kas untuk pembayaran biaya operasional. Berikut perhatikan biaya yang telah dilaporkan di laporan laba rugi. Yang kedua terkait dengan hutang biaya. Yang ketiga terkait dengan prepaid expense. Dan yang keempat tak terkait dengan prepaid expense dan hutang biaya. Berikut yang ada di laporan laba rugi, yaitu ada biaya gaji, biaya sewa, dan biaya iklan. Sedangkan di neraca ada hutang gaji dan sewa dibayar di muka. Biaya yang tidak mempengaruhi arus kas, yaitu contohnya biaya depresiasi dan amortisasi, dan tidak dilaporkan dalam laporan arus kas metode langsung. Biaya yang terkait dengan hutang biaya dilaporkan laba rugi terdapat biaya gaji dan di neraca ada hutang gaji. Lalu arus kas keluar untuk membayar gaji sama dengan biaya gaji ditambah dengan hutang gaji awal dikurang dengan hutang gaji akhir. Berikut contoh arus kas keluar untuk gaji. Dari data-data di atas, biaya gaji yaitu senilai Rp20.000. Hutang gaji pada tanggal 31 Desember 1999 senilai Rp200 dijumlahkan menjadi Rp20.200. Lalu dikurangi hutang gaji pada tanggal 31 Desember tahun 2000 senilai Rp300. Jadi total arus kas keluar untuk gaji adalah Rp19.900. Berikut arus kas keluar untuk biaya umum. Dari data-data di atas, biaya umum yaitu senilai Rp580.000 ditambah dengan hutang lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 1999 senilai Rp400.000. Jadi totalnya sama dengan Rp980.000 dan dikurangi hutang lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2000 senilai Rp80.000. Jadi total arus kas keluar untuk biaya umum adalah Rp900.000. Berikut laporan arus kas tahun 2000. Yang pertama yaitu biaya umum. Dari rugi laba senilai Rp580.000, lalu ditambah dengan hutang biaya pada tanggal 31 Desember 1999 senilai Rp400.000. Jadi totalnya sama dengan Rp980.000. Dikurangi lagi dengan hutang biaya pada tanggal 31 Desember tahun 2000 senilai Rp80.000. Jadi biaya umumnya sama dengan Rp900.000. Yang kedua biaya lain-lain. Dari rugi laba yaitu senilai Rp45.000 ditambah dengan hutang biaya pada tanggal 31 Desember 1999 senilai Rp100.000. Jadi totalnya sama dengan Rp145.000. Dikurangi lagi dengan hutang biaya pada tanggal 31 Desember tahun 2000 senilai Rp20.000. Jadi total biaya lain-lain sama dengan Rp125.000. Lalu biaya pajak. Dari rugi laba
senilai Rp900.000 ditambah dengan hutang biaya pada tanggal 31 Desember 1999. Jadi totalnya sama dengan Rp1.200.000. Lalu dikurangi hutang biaya pada tanggal 31 Desember tahun 2000 senilai Rp200.000. Jadi total biaya pajaknya sama dengan Rp1.000.000. Selanjutnya biaya pemeliharaan. Dari rugi labanya senilai Rp4.000.000. Lalu ditambah hutang biaya pada tanggal 31 Desember 1999 senilai Rp600.000. Jadi totalnya sama dengan Rp4.600.000 dikurang dengan hutang biaya pada tanggal 31 Desember tahun 2000 senilai Rp300.000. Jadi total pemeliharaannya adalah Rp4.300.000. Neraca PT ABC pada tanggal 31 Desember 1999. Harta investasi JP senilai Rp2.000.000 dan bangunan senilai Rp8.000.000. Neraca PT ABC pada tanggal 31 Desember tahun 2000. Harta investasi JP senilai Rp3.000.000 dan bangunan senilai Rp18.000.000. Terlihat di atas ada kenaikan senilai Rp10.000.000. Tak ada keterangan penyebabnya. Ada pembelian bangunan Rp10.000.000. Lalu ada arus kas keluar untuk kegiatan investasi senilai Rp10.000.000. Jadi laporan arus kas PT ABC tahun 2000 sebagai berikut. Arus kas dari kegiatan investasi, arus kas keluar untuk pembelian investasi JP senilai Rp1.000.000 dan pembelian bangunan senilai Rp10.000.000. Neraca PT ABC pada tanggal 31 Desember 1999. Harta investasi JP senilai Rp2.000.000 dan bangunan senilai Rp8.000.000. Selanjutnya, neraca PT ABC pada tanggal 31 Desember tahun 2000. Harta investasi JP senilai Rp3.000.000 dan bangunan senilai Rp6.000.000. Data lain, bangunan dijual dengan harga Rp4.500.000. Terlihat bangunan dari data di atas ada penurunan senilai Rp2.000.000. Ada penjualan bangunan, lalu ada arus kas masuk dari penjualan bangunan sebesar Rp2.000.000 plus laba atau dikurang rugi penjualan bangunan atau dari laporan laba rugi. Berikut laporan arus kas PT ABC tahun 2000. Arus kas dari kegiatan investasi dan arus kas masuk dari penjualan bangunan senilai Rp4.500.000. Arus kas keluar untuk pembelian investasi JP senilai Rp1.000.000. Bagaimana jika tidak ada perubahan saldo? Rekening yang pertama yaitu tanah. Saldo awalnya sebesar Rp15.000.000 dan saldo akhirnya sama, senilai Rp15.000.000. Yang kedua, gedung-gedung. Saldo awal senilai Rp11.000.000 dan saldo akhir juga Rp11.000.000. Yang ketiga, alat-alat perhubungan udara. Saldo awalnya senilai Rp9.000.000 dan saldo akhirnya juga Rp9.000.000. Yang keempat, peralatan ground handling. Saldo awalnya senilai Rp8.000.000 dan saldo akhirnya juga senilai Rp8.000.000. Yang kelima, peralatan lain-lain. Saldo awalnya senilai Rp2.000.000 dan saldo akhirnya juga senilai Rp2.000.000. Yang keenam, aktiva tetap lain-lain, yaitu saldo awalnya senilai Rp2.000.000 dan saldo akhirnya juga senilai Rp2.000.000. Yang ketujuh, akumulasi aktiva tetap. Saldo awalnya yaitu senilai Rp4.000.000 dan saldo akhirnya Rp7.000.000. Yang terakhir, aktiva tidak produktif. Saldo awalnya senilai Rp1.000.000 dan saldo akhirnya juga Rp1.000.000. Perhatikan apa ada data tambahan, tidak ada keterangan, yaitu tidak ada pembelian atau penjualan.
Biaya yang terkait dengan biaya dibayar di muka atau repaid expense dilaporkan laba rugi. Terdapat biaya asuransi dan neraca dan ada asuransi dibayar di muka. Arus kas keluar untuk membayar asuransi sama dengan biaya asuransi ditambah prepaid insure akhir, lalu dikurang prepaid insure awal. Berikut arus kas keluar untuk asuransi. Dari data-data di atas, biaya sewa yaitu senilai 2 juta rupiah. Dikurangi dengan asuransi BD pada tanggal 31 Desember 2001 senilai 500.000 rupiah. Jadi totalnya adalah 1.500.000 rupiah. Lalu ditambah dengan asuransi DD pada tanggal 31 Desember tahun 2002 senilai 4.500.000 rupiah. Jadi arus kas masuk dari pelanggan totalnya sama dengan 6 juta rupiah. Biaya yang tidak terkait dengan hutang biaya dan prepaid expense. Contoh, ada biaya iklan di laporan laba rugi, tapi di neraca tidak ada. Hutang biaya iklan atau iklan dibayar di muka. Arus kas keluar untuk biaya iklan sama dengan biaya iklan yang dilaporkan di laporan laba rugi. Arus kas dari kegiatan pendanaan. Arus kas masuk, yaitu menarik dana dari pemilik dan kreditor. Sedangkan arus kas keluar yaitu mengembalikan dana ke pemilik dan kreditor. Informasi apa yang harus diperhatikan? Yaitu saldo awal dan akhir, modal, dan hutang jangka panjang, dan data tambahan. Berikut laporan arus kas metode tidak langsung. Langkah-langkahnya, yang pertama hitung perubahan kas, yang kedua konversikan income statement ke cash basis, yang ketiga analisis long term asset account, yang keempat analisis account hutang, JP dan modal, dan yang kelima susun laporan arus kas, dan yang terakhir ungkap transaksi non-cash yang penting. Cara penyusunan disesuaikan dengan yang pertama biaya depresiasi, dan yang kedua kenaikan atau penurunan harta lancar, yang ketiga kenaikan atau penurunan hutang lancar, dan yang keempat gain atau loss penjualan investasi JP, dan yang terakhir gain atau loss penjualan aktiva tetap. Biaya depresiasi ditambahkan ke net income. Kenapa? Income statement, yaitu penjualan senilai 1.000 US dollar dikurang dengan biaya tunai senilai 100 US dollar dan dikurang biaya depresiasi senilai 200 US dollar. Jadi net income-nya sama dengan 700 US dollar. Cash flow statement, penjualannya senilai 1.000 US dollar dikurang biaya tunai senilai 100 US dollar dan dikurang biaya depresiasinya yaitu 0. Jadi net cash flow-nya adalah 900 US dollar. Jadi net income itu lebih kecil daripada net cash flow, atau sebaliknya net cash flow lebih besar dari net income. Kenaikan piutang, net income dikurangi kenaikan piutang. Kenapa? Piutang saldonya naik, indikasi sales lebih besar daripada penerimaan kas. Net income lebih besar daripada net cash flow. Saldo piutang awal senilai 1.000 US dollar. Penjualan setahun senilai 10.000 US dollar. Penerimaan piutang setahun senilai 9.500 US dollar dan pembayaran biaya senilai 2.000 US dollar. Berikut laporan laba ruginya. Penjualan yaitu senilai 10.000 US dollar dan biaya-biaya senilai 2.000 US dollar. Dikurang menjadi net income yaitu senilai 8.000 US dollar. Cash flow, ada penerimaan kas senilai 9.500 US dollar. Ada juga pengeluaran kas senilai 2.000 US dollar.
dikurangi, maka menjadi net cash inflow, yaitu senilai 7.500 US dollar. Jadi selisihnya sama dengan kenaikan piutang, maka kenaikan piutang sama dengan net cash inflow. Penurunan piutang, net income ditambah penurunan piutang. Kenapa? Piutang saldonya turun, indikasi sales, kurang dari penerimaan kas net income, kurang dari net cash flow. Harta lancar lainnya, yaitu generalisir dari kenaikan atau penurunan piutang. Kenaikan atau penurunan harta lancar. Net income dikurangi kenaikan harta lancar dan net income ditambah penurunan harta lancar. Bagaimana dengan perubahan saldo hutang lancar selain hutang dividen? Hutang adalah kebalikan harta, sehingga pengaruhnya hutang kebalikan harta. Ikhtisar pengaruh kenaikan atau penurunan harta atau hutang lancar. Yang pertama, kenaikan harta lancar, yaitu mengurangi net income. Yang kedua, penurunan harta lancar, yaitu menambah net income. Dan yang ketiga, kenaikan hutang lancar, yaitu menambah net income. Dan yang keempat, penurunan hutang lancar, yaitu mengurangi net income. Arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas masuk dari penjualan aktiva tetap dan investasi. Arus kas keluar untuk pembelian aktiva tetap dan investasi. Informasi apa yang harus diperhatikan? Saldo awal dan akhir rekening investasi JP dan rekening aktiva tetap dan data tambahan. Arus kas dari kegiatan pendanaan. Arus kas masuk yaitu menarik dana dari pemilik dan kreditor. Dan arus kas keluar yaitu mengembalikan dana ke pemilik dan ke kreditor. Informasi apa yang harus diperhatikan? Yaitu saldo awal dan akhir, modal, dan hutang jangka panjang, dan data tambahan. Alat bantu penyusunan laporan arus kas, yaitu dengan worksheet dan dengan perkiraan buku besar. Menggunakan worksheet. Siapkan worksheet, dapatkan informasi neraca awal dan akhir ringkasan transaksi, masukkan saldo awal dan akhir, lalu analisis transaksi dan perhitungan pengaruhnya ke saldo kas dan lainnya. Ikhtisar transaksi kas. Yang pertama yaitu penagihan piutang. Tipe kegiatannya adalah operating dan inflow-nya senilai 3,735. Yang kedua, penerimaan PDD. Tipe kegiatannya yaitu operating dan inflow-nya senilai 13 dan lain-lain. Berdasarkan ikhtisar transaksi kas dan susunan laporan arus kas. Berikut cara menggunakan account. Yang pertama, siapkan account untuk seluruh item di neraca dan juga untuk 4 account tambahan. Account 4 tambahan itu yaitu cash flow operating, yang kedua cash flow investing, dan yang ketiga cash flow financing, dan yang terakhir cash flow summary. Langkah yang kedua, catat saldo awal seluruh account, dan langkah yang ketiga, analisis perubahan non-account dan perhitungan pengaruhnya ke account cash flow. Berikutnya langkah yang keempat yaitu hitung saldo account, cash flow operating, cash flow investing, serta financing. Lalu yang kelima, pindahkan saldo account cash flow operating, investing, dan financing ke account cash flow summary. Item debit adalah arus kas masuk, item kredit adalah arus kas keluar. Langkah yang keenam, pastikan bahwa selisih saldo dari account cash flow summary sama dengan perubahan account cash. Dan langkah yang terakhir yaitu susunlah laporan arus kas berdasarkan account cash flow, operating, investing, dan financing. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah teori akuntansi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.